Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Aisyah Pitaloka dari BPSI Sore. Saya akan mereview kedua buku ini yang berjudul Aku Manusia karya A. Mustafa Bisri dan yang kedua Kekasihku karya Djoko Pinurbo. Di sini pertama-tama saya akan mereview buku yang berjudul Kekasihku karya Djoko Pinurbo. Siapa sih yang di sini nggak kenal Djoko Pinurbo atau yang biasa kita kenal dengan Jokpin? Dia sastrawan Indonesia yang terkenal. Terus juga di buku ini juga mempunyai sudut pandang yang sangat spesial. Di buku ini juga terdapat 40 puisi yang diantaranya seperti Rumah Cinta, Surat, Sedekah, Kekasihku, dan lain sebagainya. Yang saya omongin nggak akan habis gitu loh. Terus juga di sini dalam buku ini juga mempunyai empati, gaya bahasa, tataan bahasa yang sangat luar biasa. Djoko Pinurbo adalah penyair yang gak pernah habis kita obrolin. Djoko Pinurbo juga mempunyai sejuta makna dalam mengarang puisi-puisinya. Bagaimana? Saya juga sudah memahami apa yang ada di dalam buku ini. Saya juga sudah membaca dan saya akan bacakan untuk kalian. Yang berjudul Kekasihku. Kekasihku untuk Evine, pacar kecil duduk manis di jendela, menemani senja katanya, seperti ibu yang cantik dan capek setelah seharian kerja. Ia bersiul ke senja, seksi yang tinggal. Tampak kedipnya, selamat tidur kekasihku. Esok pagi kau tentu akan datang dengan rambut baru. Ku petik pipinya yang ramun, ku minum mukanya yang belum. Kekasihku, senja dan senju telah diawetkan dalam kristal matamu. Dalam puisi ini mengandung makna yang sangat luar biasa hubungan antara ibu dan anaknya. Di dalam puisi ini juga mempunyai hal yang sangat di luar batas kemampuan kita. Penyair Djoko Pinurbo membuat kita terhanyut dalam puisinya dengan tataan bahasa yang halus. Juga dalam hal ini penyair lebih menekankan kita untuk ikut dalam berambisi dalam puisi ini ke hubungan yang paling halus dan intim antara seorang ibu dan anaknya. Tadi saya sudah mereview buku yang berjudul Kekasihku karya Djoko Pinurbo, dan setelahnya saya akan mereview buku A. Mustafa Bisri yang berjudul Aku Manusia. Siapa sih yang di sini gak kenal dengan Gusmus atau Mustafa Bisri, sastrawan Indonesia yang terkenal akan agama dan kritik sosialnya. Di dalam buku ini juga mengandung banyak makna, dan Gusmus biasanya menciptakan puisi yang mengandung keluguan serta bahasa yang sederhana. Dalam kesederhanaannya dapat mengandung makna yang lebih mendalam dalam buku ini. Dapat juga membuat pembaca mudah tersenyum serta geram. Dan di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Manusia. Aku manusia. Ketika langit menepuk dada, mengatakan, aku langit, di atas tak terjangkau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika bumi menepuk dada, mengatakan, aku bumi, kaya dan memukau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika matahari menepuk dada, mengatakan, aku matahari, punya cahaya berkilau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika bulan menepuk dada, mengatakan, aku bulan. Para kekasihku mengajakku bergurau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika laut menepuk dada, mengatakan, aku laut. Melihat keindahanku,
siapa tak terhimbau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika angin menepuk dada, mengatakan, aku angin, mampu menyamankan atau mengacau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika sungai menepuk dada, mengatakan, aku sungai, punya air tawar dan payau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika batu-batuan menepuk dada, mengatakan, aku batu-batuan, bisa berguna menjadi ranjau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika tumbuh-tumbuhan menepuk dada, mengatakan, aku tumbuh-tumbuhan, dariku orang mengambil warna kuning dan hijau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika burung menepuk dada mengatakan, aku burung, mampu terbang dan berkicau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Ketika setan menepuk dada mengatakan, aku mampu membuat orang jaga higau. Dengan bangga aku mengatakan, aku manusia. Tuhan memuliakanku. Dari puisi ini mengandung makna yang tersirat dan kuat, menuntun kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang paling besar. Siapa sih yang di sini yang nggak mau dimuliakan oleh Tuhan? Kita tak perlu merasa rendah diri dengan berpuisi dari kumpulan matahari, langit, angin, sungai, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, burung, dan setan. Dengan berapa bidang melangkah kesanggupan manusia, sebab Tuhan sudah memberikan kehidupan, keistimewaan yang luar biasa kepada kita. Maka kita harus bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan memberikan nikmatnya. Saya sudah mereview kedua buku ini, Kekasihku dan Aku Manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.